Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Fauzan karena telah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nurmayati, tim 2320 08. Saya dengan metode 20 dari Magang dengan 23 20 16 akan mempresentasikan tentang teorinya Al-Quran dengan 70. Yang pertama ada perbedaan pendapat, yang kedua tajwid dan analisis, yang ketiga adalah hikmah. Yang pertama perbedaan pendapat, terdapat 6 pendapat. Yang pertama dan kedua disampaikan oleh teman saya, Anaya. Perbedaan pendapat tentang pengertian huruf. Yang pertama, sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf adalah semacam bahasa dari bahasa Arab dengan suatu makna. Yang kedua, suatu kaum berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf adalah semacam bahasa dari bahasa Arab dengan makna Quran diturunkan. Yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh teman saya, Dewa. Sebagai ulama menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan huruf adalah baca. Kami aman yang berarti dengan perintah. Nabi yang lapangan, wa'id itu janji, wa'id ancaman, jadal dapat dibatas, khusus berita dan masalah dalam teman. Atau sebagian juga memperbaikkan amar, nahyum, halal, haram, hukam, mutasbih dan masal. Yang selanjutnya yang di tampilan asma, yang artinya adalah perbedaan kata berat dalam bentuk mufrad, mudzakkar dan jamak tunggal. Seperti tasnya, jamak, tanis, terus muannas. Misalnya dalam firman Allah, "Walladzina hum fi amanatihim ra'un." Dibaca fi amanatihim yang bentuk mufrad dan dibaca pula fi amanatihim yang bentuk jamak. Rasanya dalam satu itu fi amanatihim yang memungkinkan kedua dari itu karena tidak adanya ulang yang alif yang disebut. Tetapi kesimpulan akhir dari kedua macam gerak itu adalah sama, yakni bacaan dengan bentuk jamak dimasukkan untuk arti istiqroh atau yang bermaksud adalah keseluruhan yang menunjukkan jenis-jenisnya. Sedang bacaan dalam bentuk mufrad dimasukkan untuk jenis yang menunjukkan maknanya, yaitu semua jenis amanat yang mengandung bermacam-macam amanat yang banyak dijumlahkan. Yang kelima, jadi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bilangan 7 itu tidak diartikan secara harfiah, melainkan sebagai lambang kesempurnaan. Jadi tidak ada makna yang apapun, melainkan hanya sebagai simbol kesempurnaan Al-Quran. Kemudian menurut kebiasaan orang Arab pada zamannya dulu, kata 7 dapat disyaratkan bahwa bahasa dan susunan Al-Quran itu merupakan batas dan sumber utama dari bangsa Arab dalam mencapai kesempurnaan tertinggi dalam memahami Al-Quran. Yang keenam, jadi ulama berpendapat bahwa yang dimaksud huruf adalah qiraah 7 atau yang kita kenal dengan qiraah sama. Qiraah sama itu ada yang pertama ada Nafi, kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Abu Amr, yang ketiga Ibnu Amir, kemudian Nasim, Hamzah dan Abi Said. Yang kita ikuti adalah Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya tajwid dan analisis. Untuk mengenai pendapat yang pertama merupakan pendapat yang paling kuat, contohnya adil, ta'ala, hikmah, dan asraf yang perintah mendapat. Untuk jawaban dari pendapat kedua, menunjukkan bahwa bahasa Arab itu lebih banyak daripada macam-macam. Untuk perbedaan pendapat yang pertama dan yang kedua, kalau pendapat pertama itu tujuh bahasa dimaksudkan adalah sama, tapi maknanya berbeda dari maknanya sama. Kalau pendapat kedua, tujuh bahasa yang tersebar di surat-surat Al-Quran. Kemudian bahwa tersebut mendengar huruf itu adalah suatu kata yang dapat dibaca dengan dua atau tiga dan sementara terpaksa bahwa pendapat ini meskipun telah populer dan diterima, akan tetapi ia tidak dapat diikuti
diskusi dan argumentasi pendapat pertama yang menyatakan bahwa sebagai perbedaan dalam beberapa lafaz yang mempunyai makna sama. Kaji dan analisis. Kajian serius menunjukkan hakikat bilangan tersebut secara tegas, di mana dalam suatu hadis menunjukkan hakikat bilangan tertentu yang terdapat pada tersebut pendapat. Karena menjawab bahwa Al-Quran itu bukanlah lewat. Hikmah untuk memudahkan bacaan dan hafalan dari bangsa yang mungkin tidak bisa baca tulis, yang setiap tabiat mempunyai fitur sendiri, namun belum terbiasa menggunakan syariat. Bukti kemujizatan Al-Quran dari naluri atau wadah kebahasaan orang Arab. Kemujizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Demikian presentasi tentang Al-Quran itu dulu. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum